Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cerita dimulai saat Kang Kul menemui Son Hyun Suk. Hyun Suk adalah direktur program investigasi kejahatan yang dikelola Kang Kul. Mereka membicarakan kecelakaan yang baru terjadi kepadanya. Pak Son merasa malu karena presidir mereka diserang dan mereka belum juga bisa menangkap pelakunya. Bahkan dia berencana untuk mengundurkan diri. Kang Chul pun menenangkannya. Pak Son heran karena tidak ada bukti sama sekali atas semua peristiwa yang dialami Kang Chul. Ia pun mencurigai Yeonju dan bertanya, kenapa Kang Chul menyembunyikannya. Bahkan perawat yang mencoba membunuh Kang Chul tidak tahu kenapa dia melakukannya. Kang Chul pun mengatakan kalau semua yang terjadi padanya tidak memiliki alasan, bahkan saat keluarganya ditembak. Lalu ia menjadi tersangka dan dipenjara, bahkan ia sempat berpikir bahwa orang yang selama ini kita cari tidak ada di dimensi ini. Di perjalanan pulang, Kang Chul menelpon Yeonju. Dia menanyakan kabar Yeonju dan mengatakan kalau ia sedang di pesawat dan tidak akan bisa dihubungi sampai besok. So-hee menemui Yeonju dan mengajaknya minum di restoran hotel. Mereka pun pergi keluar ditemani pengawal. Di perjalanan tiba-tiba So-hee merasa harus pergi sebentar dan meminta Yeonju untuk duluan. Setelah sampai di restoran, Yeonju pun duduk. Pengawal mendapat telepon dan meninggalkan Yeonju. Tiba-tiba seorang pelayan mengenali Yeonju. Bukankah kau dokter yang menyelamatkan presidir? Yeonju pun bingung dan merasa cemas. Lalu pelayan itu permisi sebentar. Pelayan itu pun langsung menelpon polisi karena melihat Yeonju. Yeonju pun langsung pergi dari restoran itu. Yeonju menelpon Kang Chul dan mengatakan kalau polisi akan menangkapnya. Kang Chul bagaimana bisa? Yeonju panik dan berlari. Beberapa polisi sudah datang dan mencari Yeonju. Kang Chul pun menelpon pengawalnya dengan marah. Pengawal itu mengatakan kalau So-hee bilang itu adalah perintah Kang Chul. Ia pun langsung meminta pengawal untuk membantu Yeonju. Pengawal itu pun mencari Yeonju dan mencoba menolongnya. Tetapi polisi sudah terlalu dekat, ia pun hanya melempar HP-nya ke pengawal itu. Polisi pun menangkap Yeonju. Pengawal itu mengambil ponsel yang dilempar Yeonju dan meminta maaf ke Kang Chul karena gagal menyelamatkannya. Kang Chul bertanya, kenapa ponselnya ada padamu? Pengawal itu mengatakan kalau ia diam-diam melempar ponselnya sebelum tertangkap. Kang Chul pun terlihat marah. Yeonju pun diinterogasi, tetapi ia tetap diam. So-hee datang ke kantor polisi dan menemui Yeonju. Ia meminta maaf kepada Yeonju karena menurutnya ini adalah untuk kebaikan semua orang. Ia juga meminta Yeonju untuk mengatakan semuanya ke polisi. Ia harus membuktikan kalau ia bukanlah pelakunya, baru So-hee bisa membantunya. Yeonju kembali diinterogasi, tetapi ia tetap tidak menjawab apapun. Akhirnya polisi memutuskan untuk memindahkan Yeonju. Kang Chul sampai di Seoul. Ia pun langsung pergi ke kantor polisi. Di perjalanan, Kang Chul menelpon So-hee dan memarahinya. So-hee berpikir kalau Yeonju adalah pelakunya, karena itu dia melakukan ini. Kang Chul merasa So-hee telah melakukan kesalahan dan tidak pantas menjadi asistennya. Ia pun langsung memecatnya. So-hee pun terdiam dan mulai menyadari kesalahannya. Kang Chul menemui Yeonju dan meminta maaf karena terlambat. Ia mengatakan kalau ia tidak bisa membantunya sekarang, tidak ada jalan keluar, jadi jawablah pertanyaanku dan menghilanglah dari sini. Yeonju menangis dan berpikir kalau dia menghilang dari sini, semua orang akan bingung. Kang Chul mengatakan kalau dia yang akan mengurus itu, kau hanya harus pergi dokter sini dan pulang. Yeonju tidak bisa menjawab pertanyaannya, karena kau akan menyesalinya. Kang Chul meyakinkan Yeonju, lalu bertanya dari mana asalmu? Ia menjawab Seoul. Ini juga Seoul. Lalu apa bedanya? Itu adalah tempat tinggalku, dan ini adalah tempat tinggalmu. Lalu dari mana kau tahu semua hal tentangku? Kau akan menyesalinya, jawab Yeonju. Kang Chul mengatakan kalau ia tidak akan menyesalinya. Apa yang kau maksud tempat tinggalmu? Ini adalah webtoon, jawab Yeonju. Kang Chul terdiam. Jadi kau keluar dari webtoon? Tanya Kang Chul. Bukan. Dunia ini, kau adalah tokoh utama dari webtoon yang kubaca.
Jawab Yeonju. Tiba-tiba ada tulisan bersambung. Mereka saling menatap, bahkan Kang Chul melihat sendiri Yeonju menghilang. Yeonju kembali ke dunia nyata, dan episode baru komik W telah diupload. Sobong panik melihat Yeonju, ia pun langsung turun dari mobil dan mencarikan baju untuk Yeonju, karena Yeonju memakai pakaian penjara. Di dunia nyata, Yeonju hanya pergi selama 30 menit. Di dunia webtoon, para polisi bingung mencari Yeonju yang menghilang. Kang Chul masih tidak percaya, tetapi semua hal aneh yang menimpanya menjadi masuk akal, kalau sebenarnya ia adalah tokoh webtoon. Tiba-tiba semua orang yang ada di webtoon berhenti, hanya dia yang bisa bergerak, dia pun terduduk lemas. Lalu ada garis aneh yang membentuk sebuah pintu, ia pun mencoba masuk ke dalamnya. Ia membawa pistol milik polisi untuk berjaga-jaga, ia pun masuk ke portal itu dan berada di atap sebuah gedung.